Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini berarti walaupun secara formal pertemuan kedua, ini pertemuan pertama kita ya. Karena kemarin hari libur, itu biasanya kalau Pak Heri seperti itu. Kalau libur, nanti kita kuliah tetap jalan tapi menggunakan asinkron ya. Kalau asinkron itu Anda nggak harus bekerja saat itu ya. Ada penugasan gitu ya. Biasanya sebelum kuliah mesti Anda harus ngecek si pejar, betul ya? Nah, karena di UM itu walaupun kuliahnya luring ya, bertatap muka, tapi hibrid ya. Jadi si pejar itu sebagai support. Nah, kalau Bari biasanya kalau kita kuliah tatap muka seperti ini ya untuk kuis, penugasan dan petunjuk-petunjuk lainnya lewat situ ya. Jadi kalau Anda sebelum kuliah itu masuk di si pejar, otomatis semua petunjuknya sudah ada di sana, apa yang harus Anda lakukan. Kalau sampai hari ini, sampai pekan kedua Anda nggak ngerti, nah itu sebagai mahasiswa itu perlu dipertanyakan ya, literasinya rendah gitu ya. Nah ini zaman sekarang kalau orang literasinya rendah, ketinggalan ya. Nah itu, karena segala informasi semua ada, tergantung keaktifan kita ya. Ini sebagai mahasiswa, jangan sekarang kalah dengan petani aja sudah nyari informasi gitu ya. Nah mau nanam padi aja cari informasi ya. Cuacanya gimana, padi yang cocok apa gitu ya, dan seterusnya. Anda mau kuliah kok nggak cari informasi kuliah saya apa dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya kan gampang, masuk di Syakat, klik aksi, nah akan muncul si pejar kan. Nah itu di situ. Nah ini mungkin kebiasaan menunggu itu perlu diubah ya. Jadi harus aktif. Anda pun dalam interaksi juga ketemu teman ya. Nah juga selain aktif dalam mencari informasi lewat seperti itu juga bertanya ke teman ya. Masa semalam mas pekan itu nggak ketemu temannya, nggak nanya-nanya, kemarin ada kuliah nggak gitu ya, kan libur dan seterusnya. Itu kan juga hal-hal yang tertentu ya. Jadi masalah komunikasi juga penting sekarang. Banyak orang yang pinter, pandai, cerdas, gagal karena tidak bisa berkomunikasi. Orang yang biasa-biasa malah sukses karena mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik ya. Nah ini perlu dipertimbangkan ya. Yang bagus itu ya pintar, pandai, cerdas, kemudian komunikasinya bagus. Nah ini akan cepat bisa sukses ya. Oke, nah biasanya di kuliah itu saya ada kebiasaan memberikan kuis ya. Biasanya di 30 menit pertama. Kemudian di akhir nanti ada tugas ya. Jadi ada pembukaan untuk di awal itu untuk melihat kesiapan Anda. Nah, kemudian tugas itu untuk mengukur daya serap Anda gitu ya. Jadi itu selalu saya gunakan. Nah, dan agar efisien yang gunakan si pejar. Jadi sekarang sudah mulai banyak paperless ya. Jadi Anda mengumpulkan tugas apa itu ke Pak Heri, nggak perlu dicetak gitu ya. Cukup dikirim di si pejar. Nah, mungkin ini saya garis bawahi ya. Kemarin saya takut ada yang kurang teliti membaca lagi ya di si pejar gitu ya. Kemudian RPS-nya juga kebaca dengan baik. Mata kuliah ini evaluasinya berbasis proyek. Sudah semua sudah tahu kan ya? Atau jangan-jangan nggak, yang ada yang belum tahu ya. Kalau nggak membaca dengan teliti, nggak akan dapat informasi itu. Nah, kalau berbasis proyek 50% nilai ditentukan oleh proyek ya, betul ya. Nah, jadi enak tuh, mengurangi beban. Artinya apa? Anda kalau mengerjakan proyek dengan baik, ya sudah dapat nilai 50%. Untuk mendapatkan lulus C saja, tinggal 5% lagi kan ya. Nah, tinggal sedikit ya. Nah, biasanya kalau berbasis proyek, itu sudah ditentukan nilai bobot-bobot nilainya ya. Proyeknya 50%, masih hafal Anda? Kemudian sikap 10%, keaktifan 5%, tinggal 35% itu tes ya. Nah, jadi UTS dan UAS nanti bobotnya 35%.
Ya biasanya bagi 17-18 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini berbasis project 50%, jadi nanti Anda harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang project itu. Sudah tahu projectnya apa? Oh, belum. Lu gak dibaca toh? Oh. Disebut cara ada ya. Oke, nah. Oke, enggak apa-apa. Saya garis bawahi daripada nanti. Nah, projectnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa Anda cari aplikasi grup, teori grup ya, aplikasi. Contohnya ya waktu kemarin tuh di setahun yang lalu, Pak Irin juga ngajar mata kuliah ini, ada yang mengaitkan grup dengan permainan rubrik. Rubrik tahu ya? Yang berbentuk kubus itu, ya ada warna-warni itu ya. Nah, rubrik. Nah, kalau Anda nggak punya strategi, main itu kan, wes pokoknya putar, ya mungkin ketemu, tapi langkahnya nggak efisien ya, bisa terlalu banyak. Nah, nanti ada salah satu topik dalam kuliah kita yang bisa dikaitkan dengan itu. Nanti kalau Anda masuk ke topik grup permutasi ya. Nah, nanti ada aplikasi grup permutasi pada permainan rubrik ya, itu. Nanti permainan-permainan yang lain banyak juga yang kaitannya dengan teori-teori yang ada di grup. Mungkin apalagi penggunaan mungkin grup dihidral pada fisika. Teori kristal itu menggunakan grup dihidral ya. Di kimia juga ada. Nah, nanti Anda bisa tuh penggunaan ya. Jadi yang kedua adalah pengembangan materi. Anda boleh mempelajari sesuatu materi nanti dituliskan gitu ya. Nah, materi yang Anda pelajari adalah materi yang tidak ada di kuliah ya. Nah, pengembangan ya. Nanti sebagai contoh, nah kita punya nanti topik itu teori Malagrang. Nah, tapi kebalikan dari teori Malagrang itu belum tentu berlaku. Nah, salah satu kasus yang kebalikannya itu berlaku dan dengan ada syarat-syarat khusus nanti ada yang namanya teori Masilo ya. Nah, teori Masilo itu nggak dipelajari di kuliah. Nah, itu nanti boleh Anda mungkin membahas teori Masilo. Ya, nanti dengan latar belakang teori Malagrang ya sudah di. Jadi biasanya Anda mengambil latar belakang yang sudah ada di kuliah nanti dikembangkan kemana gitu ya. Nah, itu boleh topik ya alternatif yang kedua ya. Nah, jadi Anda boleh menggunakan itu. Kalau saya tanya ya, Anda lebih suka berkelompok atau perseorangan? Waduh, seneng ya. Yang berkelompok banteri sih suka nunut ini. Titip nama. Oke, nanti akan saya pertimbangkan. Kalau setahun yang lalu perorangan saya membuatnya ya. Nah, tapi kalau melihat pesertanya cukup banyak ini ya. Nah, mungkin. Tapi kalau kelompok pun nggak banyak biasanya kasih bentuk kelompok ya. Nah, paling 3 orang gitu ya. Nah, gitu. Ya. Tuh. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak efektif ya. Nah, kelompok itu. Nanti banyak yang nunut gitu ya. Tapi sementara asumsikan nggak kelompok dulu, jadi biar browsing dulu sendiri-sendiri ya. Nanti kalau kelompok kan tinggal gabungkan aja ya. Nah, biasanya laporan tuh saya minta 2 kali. Yang pertama progress report ya. Progress report pertama itu pada saat UTS tengah semester pekan ke-8 berarti. Nanti saya minta melaporkan singkat tapi ya gampang gitu ya. Yang dilaporkan apa? Judul, kemudian uraian singkat apa yang mau dilakukan, paling 1 paragraf, 2 paragraf cukup ya, dan sumber referensinya. Itu dilaporkan di tengah semester. Kemudian di akhir semester baru nanti laporan lengkap. Laporannya berbentuk makalah, ya, bukan artikel ya. Makalah dengan artikel beda kan ya. Nah, kalau makalah itu lebih panjang biasanya ya. Dan ditulis dalam bentuk bab-bab, itu makalah ya. Nah, kalau artikel terlalu singkat nanti ya, Anda nggak bisa cukup ruang untuk menjelaskan apa ide Anda gitu ya, dalam bentuk makalah. Nanti laporan akhirnya dikumpulkan saat pekan terakhir ya. Jadi biasanya saat final tes ya, menjelang final tes atau pas final tes sekitar itu. Nah, jadi Anda kebayang ya evaluasinya. Nah, karena di sini sekali lagi, karena project muatannya paling besar. Jadi nanti yang disebut nilai project tidak hanya dilihat nilai akhir ya. Nilai laporan akhir aja termasuk progress report. Di tengah itu Anda nanti harus buat nilainya ya. Nah, laporan akhir nanti yang dinilai bisa tidak hanya
perbagian. Jadi nanti perbagiannya ada nilai, misalnya di pendahuluan nilai seberapa ya, pembahasan berapa, nanti referensinya itu juga ada nilai ya. Sebagai contoh referensi Anda nulis cuma referensinya satu pun buku lagi kan. Nah itu ya cari referensi yang agak banyak gitu ya. Nah referensi yang bagus itu biasanya dari jurnal gitu ya kalau Anda nulis, karena ada informasi yang paling akhir. Nah kalau buku itu biasanya dipakai untuk menjelaskan istilah-istilah itu ya, biasanya diambil dari buku, itu memang cocok. Ini nanti juga pengalaman kalau Anda mau nulis skripsi gitu ya. Nah biasanya kalau perkembangan ilmunya itu kita ambil dari jurnal, tapi kalau istilah-istilah dasarnya biasanya dari buku gitu ya. Oke, nanti topik kuliah di sini. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan kaitannya dengan evaluasi terlebih dahulu. Cukup jelas ya? Ya. Nah, topik-topik kuliah sudah disusun di RPS, terus nanti tiap pertemuan juga sudah muncul di Cipecar gitu ya. Jadi, misalnya hari ini topiknya apa? Ya, bilangan bulat ya. Hari ini topiknya bilangan bulat. Jadi sebenarnya sebelumnya Anda juga sudah mempersiapkan. 2 pekan pertama itu isinya adalah review ya. Sebenarnya Anda sudah dapat ya. Tapi saya nggak percaya. Gitu. Itu aja. Ya, bilangan bulat kan baru semester kemarin ya sebenarnya ya. Anda diajar siapa? Pak Made? Bu Santi, Pak Made? Pacang? Pacang. Oke, Pacang. Ya, kan timnya banyak ya. Kalau semester ini, kebetulan kalau pengantar grup cuma ada saya dengan Pak Made aja. Ya, saya pegang 3 kelas, Pak Made 2 kelas. Nah, kebetulan yang ABC saya. Nah, jadi materi yang kemarin, yang pekan kemarin saya minta Anda belajar secara mandiri, itu pun sudah saya berikan rangkuman ya. Nah, sudah dibaca, sudah ya tuh. Bisa mengerjakan soalnya kan, termasuk tugasnya bisa kan. Nah, berarti kalau bisa mengerjakan kuis, bisa mengerjakan tugas bisa, berarti artinya Anda memang di latar belakang itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau mengerjakan tugas saja masih bingung, nah ini berarti Anda belum cukup. Nah, kemudian hari ini kita akan mereview materi yang Anda dapatkan 1 semester kemarin. Kita review sejenak ya. Nanti saya ambilkan bagian mana yang penting gitu aja ya. Yang penting-penting, nanti yang terutama yang nanti akan digunakan dalam kuliah kita, yaitu kuliah tentang grup ya. Nanti akan saya pilihkan. Nah, 2 hal ini memang kalau kita lupa nanti akan banyak masalah kalau kita berbicara grup ya. Nanti baru pekan depan masuk ke materi pokoknya ya. Nah, materi pokok nanti baru masuk pengenalan grup pekan depan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan rencana kuliah dan evaluasi. Ini saya menggarisbawahi, sebenarnya ini semuanya sudah ada saya letakkan di pertemuan pertama kemarin ya. Kalau Anda membaca lengkap, teliti, apa yang saya sampaikan tadi ada semuanya. Sudah, ya. Tapi sekali lagi, saya khawatir ada yang terlewat gitu ya. Sehingga Anda, waduh nggak tahu. Sekarang mahasiswa banyak juga, nggak tahu Pak kalau ada kuliah, nggak tahu. Nggak tahu Pak kalau waktunya habis. Tadi belum sempat ngirim jawaban, waktunya habis. Ada juga yang japri gitu ya. Nah ini, wah ini susah nanti ya. Nah itu bagian dari bagaimana Anda bekerja ya, itu ya, menata waktu dan sebagainya. Anda kan sudah diberi petunjuk bahwa kuisnya cuma 30 menit. Waktu Anda mengerjakan ada waktu ya, jalan itu ya. Ya. Dan seterusnya itu. Jadi kalau masih mengeluh gitu ya, aduh, saya kadang ngelus dodo ini. Mau nggak saya jawab gimana, tak jawab itu gitu-gitu ya. Yang pekan kemarin sampai saya buka kembali kesempatan kedua ya, itu karena banyak yang mengeluh gitu ya. Nah, ya saya maklumi itu baru pertemuan pertama, jadi mungkin masih belum terbiasa. Tapi nanti berikutnya nggak ada kesempatan kedua loh ya. Ya sudah, kalau lewat gitu aja ya. Yang namanya kuis ya. Anda kalau ketinggalan kuis kan nggak ikut nggak apa-apa loh. Nggak dapat hadiah palingan gitu ya. Oke, kita akan berdiskusi. Materi hari ini pun juga sudah saya posting ya, ada ringkasan. Nah, kemudian juga materi presentasi hari ini juga sudah ada di sana. Jadi kalau Anda baca materi presentasi itu sudah paham, jadi nggak usah ngikuti kuliah hari ini ya.
Itu ya, pulang aja gitu ya. Ada dua kan file yang saya posting ya. Satu ringkasan yang panjang, nah satu untuk ini PowerPoint-nya. Ya PowerPoint itu tujuannya untuk bagian-bagian mana yang penting, nanti kalau penjelasannya bisa dibaca di ringkasan. Itu pun juga ringkasan ya, kalau kurang jelas lagi, buka kembali bukunya, siapa kemarin kuliahnya pakai bukunya Rosen ya. Nah ya di Rosen kemarin panjang lebar itu ya, tentang teori bilangan. Itu saya sarikan aja, saya memudahkan Anda belajar. Lagi ini hanya ringkasan dan sambil bagian-bagian yang penting, nanti untuk tindak lanjutnya bisa dibaca di ringkasan yang sudah Pak Heri sampaikan di Si Pejar, dan bisa juga kalau kurang jelas buka kembali bukunya Rosen sebagai bahan kuliah Anda semester yang lalu ya. Nah, bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat itu kalau bahasa aslinya apa? Integer ya, integer. Jadi kalau matematik Anda harus terbiasa bilingual ya. Ya, harus tahu istilah aslinya. Kenapa? Karena matematik itu ilmu impor. Ya. Nah, jadi kita harus tahu aslinya gitu ya. Nah, tapi Anda bersyukur kuliahnya sudah banyak pakai buku teks yang asli bahasa Inggris ya. Jadi nggak banyak yang pakai diktat dosen gitu ya. Nah, itu artinya ya Anda sudah punya pengalaman membaca aslinya ya. Nah, integer. Kalau himpunan bilangan bulat simbolnya apa? Z. Loh, namanya integer kok simbolnya Z. Harusnya integer I gitu ya. Iya. Kan matematik biasanya kalau memberi simbol itu kan inisial gitu ya. Nah, bilangan real R, ya kan? Bilangan kompleks C, ya, tuh. Nah. Kalau himpunannya bukan imajiner, himpunannya adalah bilangan kompleks. Imajiner itu bagian, ya, tuh. Ya, seperti rasional, irasional, ya. Nah, itu bagiannya saja. Secara keseluruhan sistemnya adalah real, ya, ada rasional dan irasional. Real dan imajiner digabung jadi kompleks, gitu ya. Oke, C kompleks, R real. Nah, di bawahnya lagi ada rasional, ya, ya sistemnya ya. Rasional simbolnya apa? Ki, lo, ya, lo rasional kok ki gitu ya? Iya, iya ki itu simbolnya ki. Loh, tapi kok nggak masuk ya? Bahasa Inggrisnya kan juga rasional kan? Nah, kenapa kok ki? Nah, itu juga harus berjawab. Seperti integer, kenapa kok z nggak i gitu ya? Nah, ya. Jadi sistem bilangan saat ini yang kita pakai, jadi sistem bilangan kita yang paling luas yang kita gunakan saat ini adalah bilangan kompleks simbolnya C, ya. Nah, C itu hampir semua yang kita hadapi nggak ada masalah sekarang ya. Kalau di sistem bilangan real ada masalah waktu mencari akar ya. Akar bilangan negatif nggak kita kenali dalam sistem bilangan real. Makanya kalau Anda punya persamaan kuadrat dalam sistem bilangan real, ada persamaan yang tidak mempunyai akar. Kalau sistem bilangan kompleks sudah nggak ada lagi ya. Semua persamaan kuadrat punya akar, ya toh? Nah, nanti ke polinom juga demikian. Nah, kemudian yang lebih sempit ini adalah sistem bilangan real, ya, R. Nah, di luar R tapi dalam C itu adalah tadi ya, yang tidak real, khayal. Tidak real kan khayal ya. Nah, imajiner tadi kan ya. Nah, jadi ada yang khayal, ada yang nyata. Real itu bahasa Indonesia kan nyata ya. Khayal yang nggak nyata. Kemudian, nah berikutnya ini adalah rasional, yaitu Ki simbolnya ya. Di luar rasional tapi masih real adalah irrasional. Rasional kemudian tidak rasional. Kenapa simbolnya kok Ki? Ada yang tahu? Lihat, bilangan rasional bentuknya gimana? Berbentuk
A per B. A dan B-nya? Bilangan bulat. Nah, wong dia lebih sempit dari bilangan real ya. Bilangan bulat ya. Nah, A per B itu apa? Perbandingan. Bahasa Inggrisnya? Kata kunci key depannya. Ya itu ya. Ya, key-nya diambil dari situ ya. Ya. Jadi make sense ya. Kenapa simbolnya key? Mau dipakai rasional R lagi kan bentrok dengan real nanti ya. Dicari yang lain yang tapi make sense kan ya. Nah, key. Ya. Kemudian nanti A per B tadi bilangan bulat, berarti sini lebih sempit, di situ adalah bulat ya. Kalau berbentuk bulat saja. Nah, simbolnya Z. Integer tapi kalau simbolnya Z. Nah. Bahasa Inggrisnya integer ya. Nah, simbolnya kok Z. Nah, ini Z inisial tidak diambil dari bahasa Inggris, tapi dari bahasa Jerman. Zahlen. Ya. Karena orang yang mengintroduce awal itu orang Jerman. Ke orang Jawa, ya simbolnya W. W ya. Apa? Wongkul. Ya, bilangan wongkul. Bulat. Gak pecah toh? Kalau gak pecah itu bahasa Jawanya wongkul ya. Ya. Nah, Z ya. Nanti di dalam Z ada yang disebut dengan natural ya. Asli. Simbolnya N. Ya. Ini sistem bilangan yang kita biasa pakai dengan simbol notasinya ya. Jadi kalau Anda gunakan notasi seperti ini, paham orang sedunia itu ya. Kalau Anda pakai simbol. Nah, cuma hati-hati simbol N. Ternyata N ini tidak universal. Ya. Kalau Z, Q, R, C saya nggak ada masalah selama ini. Nah, N ternyata nggak universal. Ada yang tafsirannya, kalau Anda menafsirkan himpunan N, bilangan asli itu mulai dari berapa? 1, 2, 3. Nah, tapi kalau orang Jerman, yang disebut asli itu mulai 0. Yang di kita cacah itu ya. Nah, makanya kalau lihat soal-soal matematik hati-hati ya. Soal dari negara-negara yang berbasis bahasa Jerman, ya, atau negara yang pernah dijajah Jerman gitu ya. Seperti Jerman, Austria gitu ya. Kemudian Scotland apa itu ya. Itu berbasis bahasa Jerman. Itu yang disebut natural numbers, itu 0 masuk. Saya pernah kejebak gitu ya, mengerjakan soal, itu nggak saya baca dari mana soalnya itu kan ya. Diketahui di situ ada variabel-variabelnya menggunakan bilangan asli. Saya coba, saya berpikir, ini susah soal ini. Seandainya 0 boleh digunakan, ini mudah gitu ya. Itu kan bilangan asli kan saya berpikir 0 kan nggak boleh dipakai toh, untuk memanipulasi gitu ya. Ternyata kalau 0 dipakai, nah ini harusnya mudah gitu ya. Nah, ternyata betul. Nah, itu soal yang diambil dari Jerman gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau dalam event-event internasional menyebut bilangan asli itu riskan. Sebagai contoh kalau ada olimpiade internasional matematik ya. Nah, itu jarang coba lihat soal-soal olimpiade internasional itu menyebutnya bukan bilangan asli, bukan natural numbers, tetapi menyebutnya adalah positive integer. Nah ya, kalau positive integer jelas, mesti mulai 1, 2, 3 ya. Nah itu biasanya untuk menghilangkan ambigu gitu ya. Nah ini, nanti kalau Anda sudah punya pengalaman pergi ke luar negeri akan menemui hal semacam begitu ya. Kemudian Pak Eri kan sering ngantar anak-anak untuk olimpiade, itu ya. Jadi kalau ketemu soal-soal seperti itu. Oke, nah kemudian di sistem, yang namanya sistem itu mesti, kalau di dalam matematik sistem di sini ya, terutama di aljabar ya, itu sistem itu ada himpunan, kemudian ada operasi ya toh. Nah ini nanti sebenarnya itu ya, termasuk nanti kuliah kita nanti akan berhadapan dengan itu, himpunan. Dan kenapa kok topik himpunan kemarin di ya himpunan, relasi, fungsi sampai pada operasi ya toh. Nah kemudian hari ini bilangan ya. Nah kita nanti kalau yang kemarin pengetahuannya akan kita pakai ya,
apa itu himpunan, relasi, fungsi, dan operasi itu nanti itu. Kalau hari ini bilangan bulat itu nanti akan kita pakai sebagai model ya dalam sistem grup yang akan kita pakai. Nah, jadi ini semuanya merupakan sistem yang selain ini adalah notasi himpunannya nanti dilengkapi dengan operasi yang populer dalam sistem bilangan kita itu. Operasinya yang basic adalah tambah dan kali, ya. Yang betul operasi itu tambah apa jumlah? Nih, orang matematik itu nggak boleh ambigu ya bahasanya. Iya. Jadi harus jelas, tegas, tepat, tetap gitu ya. Nah, itu bahasa matematika kalau dibandingkan dengan bahasa sehari-hari ya. Yang betul operasi, kalau kita menyebut operasi, tambah atau jumlah? Anda referensinya apa itu? Iya, loh iya kalau berbicara ilmiah masih ada referensinya apa? Selama ini coba Anda baca referensi aslinya dalam bahasa Inggris, operasi itu apa? Aditif, add itu apa? Tambah, ya dalam bahasa Inggris. Kalau jumlah itu apa? Sum. Nah, ya dah. Loh, kalau kita inconsistent, ya operasi kita disebut tambah operasi itu ya. Nah. Ya, tergantung Anda mau konsisten nggak ya. Tapi sebagai orang matematik itu harus konsisten ya. Jadi maknanya beda ya antara tambah dan jumlah ya. Kalau tambah itu operasi, simbolnya juga beda. Kalau begini tambah ya. Nah kalau sum simbolnya sigma. Ya, sigma itu huruf S, tapi huruf Greek, makanya sum, sigma ya toh. Nah, di matematik itu notasi itu make sense gitu ya. Sum dicari huruf S ya. Nah, S dicari huruf Greek ya. Huruf besar yang itu ya, sigma. Nah, integral itu juga sigma. Itu ya S juga huruf S ya. Jumlah ya. Ya, itu ya jumlah. Jumlah limit ya. Oke. Jadi nanti kalau Anda belajar sampai di situ ya, tahu filosofisnya gitu ya. Tahu kenapa kok disimboli ini. Itu biasanya menjawab apa, itu baru menjawab apa ya. Nah, belum bagaimana, mengapa gitu ya. Tapi apanya itu mesti ada latar belakangnya dan seterusnya ya. Siapa. Oke. Nah, jadi saya kalau menyebut operasi tambah, operasi kali gitu ya. Berarti penambahan perkalian kan gitu ya. Nah, kali itu ada juga yang menerjemahkan penggandaan, ya. Nah, kan berapa kali, ya kan gitu ya. Cuma kalau kali itu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ganda itu kesannya kan cuma 2 ya, digandakan gitu ya, didobel ya. Ini teman-teman dari UGM biasanya sering menerjemahkan operasi kali itu ganda, tapi sekarang lebih suka kali ya. Nah, multiply kali ya, melipatkan ya. Oke, nah. Nanti sebenarnya di sini Z ini ya dibandingkan dengan Q, R dan C itu nanti sistemnya hampir sama. Hukum-hukumnya nanti hampir sama ya nanti kalau Anda belajar. Anda belum dapat mata kuliah real ya, analisis real. Belum, semester depan paling ya. Nanti ada itu ya tentang analisis real. Tapi cuma diberi separuh-separuh memang. Struktur aljabar di separuh, analisis diberi separuh gitu ya. Ya, struktur aljabar kalau lengkap kan ada grup, ada ring gitu ya. Nah, cuma karena di pendidikan udah kenal separuh saja gitu ya. Nanti analisis juga demikian, nanti kenal separuh saja. Nah, ini kalau di teman Anda yang murni 5 SKS. Oh. Ya. Mau kuliah 5 SKS bayangkan ya. Nah, karena isinya grup dan ring gitu ya. Nah, biasanya semester genap keluarnya. Kalau semester genap saya ngajar itu struktur aljabar itu 5 SKS ya. Nah, 5 SKS kalau nggak lulus, wah lumayan ya. Tapi kalau dapat A juga lumayan kan 5 SKS itu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah ketemu sistem bilangan real, nanti akan bisa dibandingkan. Bedanya apa? Sistem di Z dan sistem di real. Jadi sistem itu adalah himpunan diberi operasi. Jadi operasinya tambah dan kali. Berarti nanti operasi tambah sifatnya apa? Operasi kali sifatnya apa? Nanti tambah dan kali kalau jadikan satu sifatnya apa gitu ya. Nah, masih ingat sifatnya? Operasi tambah pada sistem bilangan bulat sifatnya apa?
Nah, tapi karena ini kuliah kita tidak fokus di sana, itu saya postulatkan saja ya sifatnya ya. Jadi biar Anda nggak debat kusir untuk urusan sifat dasar. Tapi Anda bisa mengingat, Z dengan operasi tambah mempunyai sifat apa saja? Komutatif, asosiatif, distributif itu nggak tambah aja, terlibat kali dan tambah ya toh. Yang tambah saja. Asosiatif, komutatif, tertutup, ada identitas yaitu 0, terus ada negatif yaitu inverse terhadap operasi tambah ya. Tuh ya. Jadi kalau Anda kenal ini, sementara saya postulatkan aja ya biar Anda nggak mendebatkan ini ya. Postulatkan sebagai landasan kita berbicara, kita berdiskusi tentang bilangan bulat, dasarnya adalah postulat ya. Di sini saya sebut aja A1 sampai A5 ya. Nah ini A singkatan dari aditif ya. A1 sampai A5. Kemudian kalau terhadap kali, kira-kira analog nggak dengan ini? Saya ajak berpikir analog. Analog. Tapi ada yang hilang. Mana yang hilang? Sifat nomor 4 ya. Ini nggak ada. Ya, kalau di kali itu kan seper ya. Nah, bilangan bulat sepernya belum tentu bulat kan? Ya, jadi sifat 5 kita buang dari operasi, di sifat 4 kita buang dari operasi kali ya. Jadi di operasi kali nanti tinggal 4 sifatnya ya. Nah, jadi kalau terhadap kali, jadi close, kemudian asosiatif, kemudian ada identitasnya 1, gitu. Kemudian yang keempat komutatif ya. Nih. Nah, yang membedakan sistem bilangan bulat dengan rasional, real, dan C adalah sifat tadi. Adanya inverse perkalian. Betul ya? Kalau di rasional ada, di real ada, di kompleks ada. Ya. Oleh karena itu nanti sifat-sifat yang ada di real, di C, dan di Q itu nanti nggak akan bisa kita tarik sih ya. Ya, sifat-sifat yang disebabkan oleh itu. Ya, itu nggak boleh kita bawa. Sebagai contoh, kalau di rasional atau di real, A dibagi B, kalau B tidak 0 ya, artinya apa? A kali seper B, betul ya? Nah, berarti definisi seperti itu nggak boleh kita terapkan di bulat, ya kan? Karena seper belum tentu ada di bulat, ya. Jadi nanti untuk membicarakan keterbagian harus dipakai definisi yang lain. Nah, seperti itu ya cara membandingkan sistem dalam matematik ya. Jadi kalau tidak ada nggak boleh kita gunakan ya. Nanti kita bisa. Dan itu yang menjadi menarik nanti justru di bilangan bulat yang menarik adalah keterbagian itu. Sehingga muncul banyak topik berkaitan dengan keterbagian. Dan itu nggak ada di sistem bilangan rasional, real ya. Keterbagian kan mesti selalu bisa kan? Karena dikalikan seper ya. Nah, kalau di sistem bilangan bulat belum tentu bisa, itu nanti yang menarik ya. Oke. Kemudian yang bersama-sama kali dan tambah adalah distributif ya. Kemudian postulat yang lain nanti ada sifat urutan. Nah, ini ya. Sifat urutan itu yang pertama berkaitan dengan trikotomi. Trikotomi. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari sering berbicara itu dikotomi. Kalau nggak ini itu, kalau nggak iya tidak gitu ya. Kalau nggak terbuka tertutup gitu ya. Nah, di sini trikotomi, ada 3 kemungkinan. Jadi ini nanti juga akan mirip berlaku pada sistem bilangan real juga demikian ya. Jadi kalau kita punya bilangan bulat sebarang, pasti terjadi salah satu di antara 3 kasus itu. Bilangan itu 0, atau di Z+, atau negatifnya berada di Z+. Ya. Nah, kalau bilangannya itu di Z+, kita sering sebut bilangan positif. Kalau yang negatifnya berada di Z+, ya kita sebut bilangan negatif ya. Contohnya 0, 0 itu 0 kasus pertama ya. Kita ketemu 5 berarti di Z+, berarti 5 itu bilangan positif. Negatif 5 itu kan negatifnya berada di Z+, ya. Negatif dari negatif 5. Nah, berarti negatif 5 itu bilangan negatif ya. Tuh, ya. Nih, jadi kalau di dalam sifat trikotomi ini,
Ada 3 kemungkinan. Jadi nanti kalau kita mengatakan bilangan tidak positif, berarti kesimpulannya tidak harus negatif, bisa 0 atau negatif gitu ya. Nah, ini sering dalam pembuktian ya. Andaikan A tidak positif, jadi A 0 atau A negatif gitu loh ya. Nah, gitu ya. Ini cara pengaplikasinya nanti dalam pembuktian. Oke, kemudian urutan yang kedua adalah Z plus close under aditif. Jadi artinya apa? Positif tambah positif juga positif. Itu kita postulatkan di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah Z plus juga close under multiplikatif. Positif kali positif juga positif. Itu dipostulatkan ya. Nah, kemudian postulat berikutnya adalah postulat induksi. Ya, sini induksi saya angkat sebagai postulat. Ya. Sementara di buku lain mungkin sebagai teorema. Nah, tapi nanti kalau induksi diangkat postulat, well ordered principle menjadi teorema. Kalau induksi sebagai teorema, well ordered principle sebagai postulat. Ya, ini ya. Nanti kalau Anda kuliah real, pakai bukunya Bartel, well ordered principle sebagai postulat. Nanti induksi sebagai teorema, gitu ya. Nah, kebetulan buku yang saya baca yang pakai ini. Anda biar tahu aja ya, bahwa antara postulat dan teorema itu bisa ditukar, ya. Nah, kalau satu jadi postulat, yang lainnya jadi teorema. Nah, ini nanti saya mengingatkan jadi prinsip induksi, ya. Ini Anda sudah familiar harusnya ini ya. Nah, ini pembuktian. Oke, nanti dari ini definisi khusus tambahan. Nah, tadi sudah saya singgung sebenarnya mendefinisikan operasi kurang. Jadi sebenarnya operasi pokok yang diberikan adalah tambah dan kali. Kurang itu nanti didefinisikan dari operasi tambah. Jadi nanti kalau membuktikan sifat-sifat di operasi kurang, ya dibawa ke operasi tambah gitu ya. Nah, ini X dikurangi Y itu artinya X ditambah negatif Y gitu ya. Nah, sebenarnya kalau inverse kali ada, kita bisa mendefinisikan pembagian dah. X dibagi Y kan X dikalikan inverse-nya Y atau seper ya. Nah, tapi di bulat kita nggak boleh mendefinisikan itu. Nanti kalau di rasional, di real boleh Anda ya, bahwa X dibagi Y Anda definisikan X kali seper Y ya. Itu kalau di rasional, real atau kompleks. Di bulat nggak ada definisi itu. Nanti kita pakai pendekatan yang lain. Nah, nanti dengan menggunakan postulat ini kita bisa mengembangkan hukum-hukum baru, definisi-definisi baru gitu ya. Nah, oke, pertama sifat aljabarnya dulu. Aljabar itu ya berkaitan dengan operasi tadi ya. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah sifat basic. Saya ambil contoh aja ini ya. Nah, seperti ini bisa kita anggap sebagai dalil atau teorema atau sifat. Seperti X kali 0 sama dengan 0 kalau X-nya bulat gitu ya. Apapun X-nya, X kali 0 adalah 0. Percaya? Pernah membuktikan? Pernah baca buktinya? Loh, kok percaya? Karena ini bukan postulat ya, saya anggap ya. Tadi yang saya anggap postulat kan itu. Ini dalil. Bisa dibuktikan dengan menggunakan postulat. Ya. Nah, jadi kalau membuktikan X kali 0 sama dengan 0, coba hubungkan dengan postulat yang sudah ada tadi. Nah, ini cara berpikir ya, matematis ya. Matematis itu dibangun landasannya postulat. Kemudian setelah postulat diterima, kita bisa mengembangkan teorema. Ya, nah, itu. Yang penting postulat tadi Anda yakini dulu gitu ya. Kalau Anda nggak yakin tadi jangan diteruskan gitu ya. Ini cara bermain matematik. Jadi matematik itu seni ya, permainan gitu ya. Nah, postulatnya diterima dulu, setelah itu mengembangkan teorema gitu ya. Nah, itu. Jadi ada yang pernah membuktikan ini dengan menganggap yang tadi postulat tadi berlaku gitu ya. Ada yang mau mencoba? Jadi kalau hukum yang pertama Anda hanya boleh menggunakan postulat tadi ya, karena belum ada hukum yang mendahului lagi ya. Ya. Nanti kalau yang kedua, ketiga ini boleh gunakan yang sebelumnya. Misalnya Anda membuktikan yang kedua ini gunakan yang pertama boleh gitu ya. Urutannya seperti itu.
Ada yang mau coba membuktikan X kali 0 sama dengan 0? Bung, perlu pernah membuktikan kok percaya. Ini bukan postulat. Nah, dalil gitu ya. Ini kan sifat basic. Yang ini nanti akan digunakan kan ya. Nah, terus kalau Anda nggak yakin, terus menggunakan saja kan, jadi ya. Nah, seperti di sehari-hari Anda nggak yakin, misalnya Anda nggak yakin bahwa dokter ini bisa ngobati penyakit semacam ini gitu, terus Anda datang saja, masa begitu? Enggak toh? Anda datang ke dokter itu karena punya keyakinan dokter yang itu punya kemampuan untuk, nah itu kan, nah itu. Seperti Anda datang di kuliah ini punya keyakinan nanti dari kuliah ini nanti saya bisa tahu tentang grup gitu ya. Nah, yakin kalau Pak Heri bisa menyampaikan materi itu gitu ya. Kalau nggak yakin, Anda nggak usah masuk kelas ini kan. Wah, saya baca buku aja ya. Tanya ChatGPT aja gitu ya. Nah, gitu. Ada apa ya? Kalau kuliah itu bermakna ya, kan sekarang ada deep learning, meaningful learning gitu ya, bermakna. Itu ada sesuatu yang Anda dapatkan dari kuliah itu yang tidak Anda dapatkan kalau hanya sekedar membaca. Ya. Nah, itu nanti kalau Anda ada kesan itu berarti memang nggak semuanya bisa digantikan ya. Peran dosen itu masih ada yang harus dihadirkan di mahasiswa gitu ya. Tapi ahli pendidikan meyakini guru dosen nggak akan tergantikan oleh mesin. Ya. Orang nggak mungkin bisa belajar sendiri tanpa ada guru, ya katanya begitu keyakinannya. Ya. Katanya. Jadi profesi, jangan khawatir, profesi guru, profesi dosen nggak akan pernah terhapus dengan adanya teknologi gitu ya. Nah mungkin profesi-profesi yang lain bisa hilang gitu ya. Nah profesi guru dosen nggak akan hilang dengan adanya teknologi. Tapi kalau kolaborasi ya. Nah seperti sekarang ini kan kolaborasi ya. Banyak digunakan teknologi. Ada yang coba? Halo. Ini kan basic ya. Pak Heri dulu SMA sudah nyoba membuktikan ini loh. Ya. Karena saya senang sekali dengan matematik dulu itu ya. Jadi pelajaran yang nggak didapatkan di sekolah pun dipelajari gitu ya. Karena penasaran kan, ingin tahu gitu ya. Ini cukup menggunakan postulat tadi. Ya, kalau Anda gunakan postulat tadi, X kali 0 itu kan bilangan bulat ya. Ini kalau X-nya bulat, 0-nya bulat ya, ini bilangan bulat. Menurut postulat tentang identitas tambah, yaitu 0, ini berarti X 0 ditambah 0, betul? Betul? Terus ini 0 yang di sini saya ubah menjadi X0, saya tambah dengan negatif dari X0, betul? X0 sebagai unsur bilangan bulat pasti punya negatif apapun ya. A ada negatif A. Ini saya gantikan. Jadi 0 saya gantikan ini. Oke, sah ya? Nah, kemudian saya asosiatifkan. Ada tadi postulat asosiatif ya. Ini X0 ditambah X0. Ditambah negatif X0. Oke. Berarti ini asosiatif. Terus ini saya distributifkan. X-nya saya keluarkan. X 0 tambah 0. Ya. 0 tambah 0? 0. Jadi X0 ditambah negatif X0. Hasilnya? Nah. Terbukti? Semuanya postulat yang dipakai ya, alasannya ya. Yang pertama postulat identitas tambah 0 ya toh. Yang kedua ya arti 0 itu bilangan ditambah inverse-nya ya, ditambah negatifnya itu 0 ya. Itu postulat juga.
Kemudian yang berikutnya asosiatif, ya, postulat tentang asosiatif. Terus berikutnya distributif, kali tambah. Berikutnya postulat lagi 0 tambah 0, 0, ya. Berikutnya A ditambah negatif A itu 0, ya. Nah, oke. Ini latihan berdisiplin di matematik seperti itu ya. Jadi membuktikan the first theorem itu ya, biasanya menggunakan postulat ya. Nah, baru nanti kalau mau membuktikan ini saya targetnya tidak menyelesaikan semuanya, memberikan model ya gimana kita bekerja dalam matematik ya, mengingatkan aja. Nah, kalau sudah mau membuktikan kedua, ketiga dan seterusnya ini boleh kita pinjam di sini misalnya ya. Nah, sebagai contoh kita membuktikan yang kedua ini. Ya. Negatif 1 dikalikan X itu sama dengan negatif X ya. Nah, ini mula-mula dua hal yang berbeda kan, yang di kiri itu negatif X itu ya inverse X terhadap tambah kan. Nah di sini perkalian negatif 1 kali X ya. Kan mula-mula barangnya beda ya. Nah tetapi itu nanti hasilnya sama. Nah ini hintnya gunakan yang di atasnya gitu ya. Nah hint itu ya petunjuk, biasanya kalau kita punya soal ada hintnya, petunjuk. Gunakan hasil di atasnya. Ada yang mau coba? Sudah ada bisa beri petunjuk loh ya. Petunjuknya terlalu global, Pak. Nanti kalau detail kan kisi-kisi. Kita membuktikan negatif X, saya tulis menjadi negatif X ditambah 0. Ini mirip itu. Nah, kemudian ini saya pinjam dari yang di atas ya. X kali 0 dengan 0 kali X sama ya, karena kita punya hukum komutatif ya. Berarti 0 ini saya ganti dengan 0x ya. Oke ya. Nah, kemudian negatif X, 0-nya saya ganti dengan 1 ditambah negatif 1. Tuh? Ya, boleh ya. Nah, 0 ini berarti 1 tambah negatif 1. Kemudian, yang ini saya distributifkan. 1 kali X, negatif 1 kali X. 1 kali X? X. X. Negatif X, ini X, negatif 1 kali X. Terus saya asosiatifkan. Ya. Yang ini negatif X ditambah X. Nah, negatif 1, X. X, negatif X tambah X, 0. Berarti negatif 1. Ya. Ya, ini saya berikan contoh nulis ya. Ini mungkin Anda surprise ya, cara nulis gini ini nyambung, transitif. Biasanya Anda sering nulis itu ini sama kanan kiri gitu ya. Nah, saya nggak menyalahkan, tapi cuma sebagai informasi biasanya orang lebih mudah membaca yang seperti ini, ya, karena langsung ya berubahnya. Tapi bagi yang membuat tulisan tidak mudah menyusun seperti itu ya. Nah, apalagi kalau Anda sudah terbiasa dari atas ke bawah kanan kiri isi gitu ya. Nah itu. Oke. Ya ini nanti Anda bisa lanjut ya. Nah, saya skip lagi, nanti silakan dicoba. Nanti kalau kesulitan boleh ditulis di forum diskusi gitu ya. Tiap kali pertemuan ada forum diskusinya. Nah, tadi dari satu lagi dari aksioma urutan atau postulat urutan kita bisa mendefinisikan relasi kurang dari ya. Nah, ini arti ini ya. Nah, ini yang dibaca simbol kurang dari. Itu artinya apa? X kurang dari Y itu artinya kalau Y dikurangi X anggota Z plus. Ya. Nah, tuh, kalau Anda dulu cara berpikirnya kan X kurang dari Y itu artinya kalau digambar di garis bilangan, X-nya di kiri, X di kirinya Y. Nah, tahu kalau itu di kirinya di mana? Gitu ya. Itu kan doktrin lagi kan? Ya. Nah, tapi kalau ini aksiomatik ya. Nah, jadi definisi ini dibawa ke postulat yang diberikan tadi ya. Tadi kan sudah diberikan apa itu Z plus kan ya. Nah, di postulat tadi ya. Nah, Z plus mempunyai sifat tadi.
Pertama trikotomi, kedua close under aditif, yang ketiga close under multiplikatif gitu ya. Nah, jadi nanti dengan definisi ini kita bisa mengembangkan teorema yang berkaitan dengan relasi kurang dari ya. Misalnya kesamaan itu ya, kurang dari itu nggak berubah kalau ditambah bilangan yang sama gitu ya. Nggak berubah kalau dikalikan bilangan positif. Berubah kalau dikalikan negatif. Itu kan yang Anda hafalkan dulu di sekolah menengah. Nah, itu semua nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan aksioma tadi, postulat urutan tadi ya. Jadi tidak diterima dogmatis gitu ya. Jadi ada alur berpikirnya. Itu matematika. Nah, ini mungkin ini yang contohnya ini ya. Nah, di sifat-sifatnya banyak ini yang sudah Anda kenali mulai sekolah menengah ini ya, sampai 12, saya kutipkan 12 mungkin ya. Nah, ya ini ya. Nah ini kan, ini sering kita pakai ya. Apalagi kalau Anda sudah berbicara ketaksamaan ya. Nah, mungkin pertidaksamaan itu nanti banyak menggunakan sifat ini. Nah, pembuktian sifat-sifat ini semuanya dikembalikan ke postulat urutan. Sebagai contoh sifat yang kedua ya. Kedua aja. Itu Anda dulu ingatnya adalah kecil tambah kecil tetap lebih kecil daripada besar tambah besar itu ya. Iya ini kan. Ini kan kecil tambah kecil ini. Nah, akan tetap lebih kecil kalau besar tambah besar ya. Nah, itu dulu sekolah menengah kalau menghafalkan gitu ya. Itu sifat ketaksamaan. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya semua kita bawa ke postulat tadi, urutan. Kalau kita punya jika maka itu berarti yang depan itu diketahui gitu ya. Itu mau dibuktikan. Nah, karena kita punya dua di depan itu, kita artikan dari definisinya ya. Karena diketahui X kurang dari Y, dan Z kurang dari W, maka kita punya apa? Y dikurangi X, anggota Z plus, betul? Dan W dikurangi Z, anggota Z plus. Nah, seperti itu. Itu dari definisi. Nah, sekarang apa yang mau ditulis, mau dituju, itu lihat. Dalam pembuktian tuh sering kita mencari ide itu berpikir apa? Backward. Bekerja mundur. Nah, seolah-olah kita berangkat dari yang mau dibuktikan untuk mendapatkan ide. Nah, kalau saya mengatakan itu diburam. Jadi diburam ini, saya mau membuktikan X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Nah, ini artinya apa? Ini ekuivalen dengan mengatakan Y dikurangi Z, Z tambah Z, dikurangi X ditambah Z, itu W, saya cari. Ini W. Ya, Y ditambah W dikurangi X ditambah Z, masuk di Z plus. Nah, ini berarti kita hitung aja di sini gitu ya. Kenapa ini tadi? Nah, ini sebenarnya kan sama artinya dengan Y dikurangi X ditambah W dikurangi Z dari sini. Nah, gitu. Berarti di sini kita punya jadi Y ditambah W dikurangi X ditambah Z. Nah, kita ini kan akan sama dengan Y dikurangi X ditambah W dikurangi Z. Nah, ini dijawab dari sini kan? Ini pasti anggota Z plus. Kenapa? Anggota Z plus ditambah anggota Z plus di Z plus ya. Nah, close under aditif ya. Nah, karena ini pengurangan ini masuk di Z plus, jadi nah, X ditambah Z kurang dari Y ditambah W. Itu. Jadi hukum ini nggak kita terima secara dogmatis gitu ya. Nah, ada penalarannya bersandar kepada postulat gitu ya. Ya, tapi memang katanya orang yang di luar matematik ngeritik ya tergantung postulatnya toh. Ya namanya postulat itu keyakinan kok ya. Kalau nggak yakin ya nggak usah belajar gitu ya. Nah, gitu ya.
Ya memang pertama harus kalau mau belajar di matematik itu apa yang dianggap postulat itu harus diterima dulu ya. Nah, kalau itu belum mantep jangan terus gitu ya. Nah, karena setelah postulat diterima berikutnya itu make sense, argumentatif terus ya, nggak dogmatis gitu ya. Nah, itulah matematika seperti itu cara belajarnya. Itu sama. Makanya kalau Anda beragama, akidahnya diperbaiki dulu. Iya. Karena itu nanti yang mendasari syariah hukum-hukum kita toh. Kalau akidahnya nggak benar, ya Anda melakukan ibadah itu kamuflase aja ya. Iya. Sama dengan matematik juga begitu. Kalau hukum-hukum itu Anda terima dogmatis, ya kan? Nah, sama kalau akidahmu nggak kuat, akhirnya ibadah-ibadah itu Anda terima dogmatis. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Bagaimana saya menyikapi sholat saya? Bagaimana menyikapi puasa saya? Itu ya, itu semuanya harus dilarikan kepada akidah, gitu ya. Sama, nih ya. Makanya orang kalau matematikanya bagus, saya kira agamanya juga bagus. Iya. Tidak hanya sekedar ilmunya, tapi pola pikirnya, pola tingkah lakunya itu bagus, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu Anda harus bangga dengan ilmu yang dipelajari gitu ya, supaya belajarnya itu wah gitu ya, punya semangat ya. Belum kontennya, itu tadi masih sikapnya ya. Kontennya matematik apalagi kontribusinya sangat besar sekali terhadap agama kita gitu ya. Oke. Baik. Ini saya memotivasi Anda gitu ya. Biar Anda nggak merasa mubazir belajar matematik gitu ya. Oke, nanti Anda silakan kalau penasaran dicoba lagi yang lain ya. Ini kuliah kita bukan tentang ini sekedar membuka saja. Oke, baik. Nanti ada simbol ini hanya mengenalkan simbol digabung antara kurang dan sama dengan. Bacanya atau ya. Jadi kurang atau sama dengan itu dua relasi jadikan satu. Satunya relasi kurang, tapi atau di sini pasti berlaku salah satu kan? Kan nggak mungkin kurang sekaligus sama kan, nggak ada ya. Nah, kurang atau sama. Makanya kalau itu kebenaran berlaku hukum disjungsi eksklusif ya. Nah, jadi salah satu benar itu sudah benar gitu ya. Jadi nanti kalau ngecek kebenaran relasi kurang dari atau sama dengan, cek aja kurangnya atau sama dengan yang berlaku. Salah satu sudah selesai ya. Nah, gitu. Nah, ini masalah pengayaan ya. Nah, ini kemudian ini nanti sifat ini saya Anda harapkan baca dalam ringkasan Pak Eri bahwa di Z itu termasuk sistem yang tidak memuat pembagi nol, ya, mirip di bilangan real ya. Artinya kalau ada dua bilangan bulat dikalikan nol masih salah satu harus nol, minimal salah satu nol ya. Tapi buktinya tidak persis pada bilangan real. Nanti sudah ada buktinya. Nanti silakan gunakan postulat urutan di sini pembuktiannya. Dan ini teori ini ekivalen dengan hukum penghapusan kanselasi ya. Nah nanti kalau dalam buku bisa juga teorimanya adalah hukum konselasi. Ini sebagai akibat ya. Tuh, ini ekivalen. Kalau satu sebagai teorema, satunya sebagai akibat gitu ya. Nah, nanti kalau Anda baca buku mungkin agak beda yang lain. Oh, teorimanya yang ini ya boleh. Ini sebagai akibat ya. Nanti silakan kalau tertarik buktinya dibaca di ringkasannya Pak. Nah, oke, nanti sifat-sifat pangkat dan seterusnya ini tinggal review saja. Ini akibatnya kuadrat bilangan nggak pernah negatif gitu ya. Oke, masuk ke ini juga nggak terlalu penting karena ini juga sudah familiar di matematika dasar kemarin sudah dapat ya harga mutlak. Di kalkulus juga ada ya. Nah ini karena kalau bilangan real kita ganti bulat sama saja sifatnya ya, nggak masalah. Bilangan bulat bagian dari real. Ini nggak pengaruh, nggak membedakan antara bulat dan real. Sifat ini terutama sifat pokok ini yang sudah ini nanti sering dipakai. Nah, terakhir ini yang sering Anda sebut dengan ketaksamaan segitiga itu ya. Oke, ini nanti mengingatkan saja. Nah, nanti yang penting mulai dari keterbagian itu ya. Nah, ini ya. Yang ini mempunyai khas bilangan bulat dibandingkan real, rasional, dan seterusnya. Sebagai akibat tidak adanya inverse sekali ya. Nah, di sini, jadi arti B membagi A, di sini bisa kita artikan tidak dengan menggunakan inverse ya.
tapi kita kembali ke perkalian juga, tetapi tidak menggunakan inverse. Contohnya di sini, 2 kali 3 itu 6. Nah, kita bisa membaca bahwa 2 membagi 6 atau 3 membagi 6. Nah, jadi kalau ada 2 bilangan dikalikan sama dengan bilangan yang ketiga, bilangan ketiga itu dapat dibagi oleh bilangan pertama atau bilangan kedua. Itu pengertian basicnya ya. Jadi itu kita angkat sebagai definisi formal. Arti dari B membagi A, kalau ada bilangan bulat M, sehingga A sama dengan M kali B ya. Contoh tadi, 2 itu membagi 6. Berarti ada 3 di sana kan ya? Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Ya itu. Nah, di definisi pembagian di sini, tidak harus positif ya, pembagi. Nah, ini kaitannya dengan kuis tadi. Ya, banyak yang menjawab cuma separuhnya, toh. Ya, negatif itu juga pembaginya kan? Oh, definisi pembagi tidak harus positif. Ya, ya. Jadi misalnya pembagi 6 itu ya 1 iya negatif 1 iya, ya toh? 2 iya negatif 2 iya, 3 iya negatif 3 iya, 6 iya negatif 6 iya. Ya? Oh. Nah, tadi saya cuma ngecek aja, bukan jebakan loh itu ya. Ngecek critical thinking-nya ya. Nah, oke. Dari dulu di waktu kuliah teori bilangan pembagi kan tidak harus positif kan? Iya, ya. Oke. Nah, dengan konsep ini berarti kan kalau kita punya 2 bilangan A dan B sembarang belum tentu ada M, ya toh? Nah, misalnya kita punya 2 dan 5. 2 itu nggak bisa bagi 5, karena 5 nggak bisa dinyatakan sebagai 2 kali sesuatu, sesuatunya bilang bulat kan? Nah, akhirnya muncul konsep pembagian bersisa. Betul ya, itu yang di SD Anda kenal, pembagian bersisa. Kalau dalam teori bilangan disebut dengan pembagian bersisa modulo. Pembagian atau sisanya berapa itu kok algoritma pembagian atau algoritma Euclid, betul? Oh iya, betul ya. Pembagian bersisa, jadi maksud saya begini loh ya. Nah ini ya, kalau A itu dibagi B, hasilnya berapa, sisanya berapa, DC kan begitu dulu ya. Dulu waktu di SD itu, sisa itu kalau sudah tidak bisa dibagi lagi gitu kan ya. Nah, pengertian tidak bisa dibagi lagi itu ini ya. R-nya itu, nah R itu kan sisa terletak di antara 0 dan harga mutlak pembaginya. Harga mutlak. Jadi kalau pembaginya negatif ya harus harga mutlak kan ya. Yang namanya sisa nggak pernah negatif. Ya toh. Sisa kok negatif. Negatif itu kurang ya. Minimal 0, nggak sisa persis ya. Nah, ya, bisa positif. Ini nanti silakan dibaca kembali tentang algoritma. Di ringkasan juga sudah saya tulis, itu buktinya ada kalau Anda sudah baca. Oke, masalah keterbagian, terus kita nanti punya konsep pembagi bersama. Ya, sebagai contoh, kalau saya punya 12 dan 18, kita bisa mencari pembagi masing-masing. Ya. Pembagi 12 apa saja? Plus minus 1, 2, 3, 4, 6, 12. Pembagi 18 1, 2, 3, 6, 9, 18. Pembagi bersama 12 dan 18, 1, 2, 3, 6. Nah, yang terbesar berapa? 6. Nah, ini ya. Nah, itu konsep apa? Ya tadi, pembagi sekutu terbesar, ya toh? Kita carikan prosedurnya tadi. Cari pembagi, dicari sekutunya bersama, ya pembagi bersamanya, baru cari yang terbesar.
definisinya itu, gitu. Pembagi sekutu terbesar. Anda kenal dulu apa? FPB, faktor. Ya, pembagi kan sama dengan faktor ya. Faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, pembagi sekutu bersama ya, pembagi bersama terbesar. Dari belakang bacanya ya. Terbesar the greatest. Bersama common. Pembagi divisor, ya kan? Nah, makanya dalam bahasa Inggris GCD ya, GCD ya, GCD. The greatest common divisor ya. Namanya sesuai dengan barangnya kan ya. Nah, matematik itu enak belajarnya ya. Kalau Anda belajarnya beruntut, itu nggak ada yang hilang konsepnya gitu ya. Kecuali kalau di doktrin. Nah, definisinya juga begitu ya. Nah, GCD dari A dan B, ya harus membagi A dan membagi B, itu berarti membagi bersama. Terus, kalau ada pembagi yang lain, berarti dia paling besar. Kalau ada pembagi yang lain, dia lebih kecil atau sama dengan itu kan. Itu definisi yang ada di bukunya Rosen ya. Tapi muncul teori Ma juga ya. Lebih kecil diganti dengan membagi, betul ya? Nah, itu. Jangan bingung ya. Nah, karena kalau ada definisi itu teorema, kalau teorema jadikan definisi, yang definisi semua jadi teorema gitu ya. Nah, itu dalam matematik ya. Itu juga bisa terjadi. Makanya faktor persekutuan terbesar, kalau saya lebih suka yang langsung dari teorema ini ya. Karena di sini hanya menggunakan simbol-simbol keterbagian ya. Nanti ini akan ekivalen dengan D lebih kecil sama dengan C gitu ya. Ya, kalau dalam definisinya Rosen. Jadi kita punya konsep GCD ya. Ini pembagi sekutu terbesar atau FPB. Dan ini Anda dulu sudah diajari cara yang paling sederhana untuk menghitung GCD dengan menggunakan algoritma pembagian, betul ya? Itu sederhana, berpikirnya simpel. Kan nggak perlu berpikir prima, faktorisasi gitu ya. Nah, apalagi identifikasi bilangan prima itu susah gitu ya, nggak hafal gitu kan ya. Kalau lebih dari 100 nggak hafal, sampai 100 saja kadang nggak hafal gitu ya. Kalau saya tanya 67 itu prima enggak? Prima. Ya. Saya hafal karena tahun kelahiran saya 67 prima. Sudah tua ya Pak Heri ya 67. Mungkin ada juga yang bapaknya belum lahir. Kalau ada anak pertama, saya yakin bapaknya belum lahir gitu ya. Karena anak saya sudah punya anak, saya sudah punya cucu gitu, anak saya yang pertama kan. Ya, oke. Tapi kan yang penting masih semangat muda ya. Nah, itu hampir 60, sudah hampir 60. Oke, jadi cara yang pertama yang diajarkan itu sebenarnya bukan menggunakan faktorisasi prima ya, tapi menggunakan algoritma pembagian. Caranya gimana? Ya, dibagi, terus dibagi dengan sisanya. Dibagi sisanya ya. Misalnya kita mau mencari GCD dari A dan B. A dibagi B, ada sisa pertama. Kemudian B dibagi sisa pertama, hasilnya sisa kedua. Sisa pertama, sisa kedua, dan sisa ketiga. Terusnya kan, itu algoritmanya jalan. Nanti sampai menemukan sisa 0. Jadi kalau tidak 0, terus sisa pertama 0. Nah, sisa terakhir sebelum 0, itulah GCD-nya dari A dan B. Betul? Pernah belajar itu ya kemarin ya? Ya, untuk meyakinkan saja ya. Karena nanti dipakai gitu loh ya. Nah, kalau saya itu cukup, Jan. Nanti karena itu lebih mudah mengimplementasikan dibandingkan faktorisasi prima. Coba kalau misalnya FPB 2025 dengan 1045 gitu ya. Coba Anda pakai faktorisasi prima. Mandek ini prima apa enggak gitu ya. Kan buat faktor gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Belum pelajarannya cukup banyak. Oke, nanti dengan menggunakan satu yang saya ingatkan ini ya. Ini yang penting nanti akan sering kita pakai. Bahwa GCD itu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari bilangan yang dicari GCD-nya. Contohnya ini, 6 itu adalah GCD dari 12 dan 18 ya. Nah, 6 itu nanti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 12 dan 18. Contohnya di sini saya tulis negatif 1 dikalikan 12 ditambah 18, 6 ya. Atau bisa juga 2 kali 12 ditambah negatif 1 kali 18 juga bisa ya.
Nah, saya beri contoh, 2 contoh kenapa? Untuk memberikan keyakinan bahwa penulisannya tidak tunggal. Makanya teorimanya dapat ditulis saja, tidak ada ketunggalannya ya. Ini yang sering disebut dengan teorema apa ini? Nah, dulu di Rosen ada namanya itu. Ada yang dari Jombang? Gak ada ya? Oh, kalau dari Jombang mestinya harusnya hafal. Karena nama itu di Jombang sangat populer. Nama teoremanya ini. Tapi nggak tahu Anda masih ingat apa enggak gitu ya. Nah, ini teorema Besut. Loh, ini coba dibuka Rosennya ya. Jangan-jangan Anda ada terlewat membacanya ya. Di Rosen itu nama teorema Besut. Oh, Besut. Ini itu bacanya Besut. Bukan benzoat. Kalau benzoat kimia itu nanti ya. Besut. Nah, di Jombang itu ada kesenian yang namanya besutan gitu ya. Semacam apa? Dagelan gitu ya. Oke. Nah, nanti terakhir yang perlu saya ingatkan, ya, ini ada sedikit cukup. Dengan menggunakan algoritma pembagian, itu berarti kita punya sisa, ya toh? Nah, akhirnya bilangan-bilangan itu bisa dikelompokkan berdasarkan sisa pembagian, ya. Misalnya kalau kita dibagi 3, gitu ya. Jadi semua bilangan bulat kalau dibagi 3 itu ada 3 kemungkinan, ya. Bisa habis dibagi 3, betul? Sisa 0, berarti itu semua kita sebut semua bilangan kelipatan 3 toh. Bisa kalau dibagi 3 sisa 1, dibagi 3 sisa 2. Karena kalau dibagi 3 itu sisanya ada 3 kemungkinan aja ya. Sisa 0, sisa 1, atau sisa 2. Jadi nanti kalau kita punya bilangan bulat, kita bagi dengan 3, akan terjadi 3 kelompok bilangan bulat ya. Kelompok pertama adalah semua bilangan bulat habis dibagi 3. Kelompok kedua, kalau dibagi 3 sisa 1. Kelompok ketiga, kalau dibagi 3 sisa 2. Dan itu semua bilangan bulat pasti masuk di salah satu. Yakin? Nanti kalau lihat buktinya, jangan lihat buktinya ada ya. Nah, kemudian nggak mungkin suatu bilangan bulat masuk di 2 kelompok yang berbeda, betul? Nah, kalau dibagi 3, kadang sisa 1, kadang sisa 2, bisa nggak? Nggak toh? Masih salah satu di antara itu. Itu yang disebut dengan partisi kan? Nah, Anda kenal konsep partisi? Anda pernah kenal pertama partisi di mana? Istilah itu. Di mata kuliah semester pertama. Yaitu mata kuliah logika dan pembuktian. Yaitu di topik relasi ekivalen. Oh, kalau kita punya relasi ekivalen pada suatu himpunan, himpunan itu akan terpartisi menjadi kelas-kelas ekivalen. Betul? Waktu berbicara relasi. Ya, di materinya Pak Erik ringkasan kemarin juga ada ya. Itu karena penting, bagian penting. Nah, ini ibaratnya sama dengan membagi tadi, akan ada kelas-kelas ekivalen. Nah, makanya dengan pembagian itu nanti kita bisa membentuk relasi ekivalen, yaitu relasi modulo. Nah, jadi itu motivasinya ya, modulo ya. Nah, membentuk kelas ekivalen. Nah, ini nanti yang nggak terlalu penting saya skip, saya masuk ke modulo. Berarti prima nanti baca sendiri, prima baca sendiri. Nah ini ya. Nah, jadi relasi ekivalen. Nah, di sini ya. Ini saya lebih suka menggunakan definisi yang ini, tapi nanti ekivalen semuanya. Kalau mengikuti ilustrasi tadi di bukunya Rosen, itu bilangan A dan bilangan bulat B dikatakan kongruen modulo N. Itu kalau dibagi N menghasilkan sisa yang sama ya. Nah, kalau sisa sama berarti kalau dikurangi pasti kan kelipatan N, betul lah? Itu jadi teorema kalau di Rosen. Di sini saya angkat sebagai definisi gitu ya. Nah, di Rosen itu nanti definisinya gitu ya adalah sisa sama gitu ya. Nah, nanti yang ini jadi teorema, nanti ada satu lagi, yaitu kalau bilangan yang pertama bisa dinyatakan sebagai bilangan kedua ditambah kelipatan N. Ya, itu juga ekivalen, selisihnya kan kelipatan N ya. Kalau A dikurangi B kelipatan N berarti A sama dengan B ditambah
kelipatan n, ya toh? Nah itu. Jadi ada 3 tools yang dipakai untuk mengidentifikasi apakah dua bilangan itu kongruen modulo n. Bisa gunakan sisa, bisa gunakan selisih, atau bilangan yang satu sama dengan bilangan yang lain ditambah kelipatannya, ya. Nah itu. Ini ekivalen. Anda konsisten dengan yang mana, gitu ya. Nah, dapat ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan suatu relasi ekivalen, ya. Nah, relasi ekivalen. Akibatnya apa? Kalau kita punya relasi ekivalen, tadi ilustrasinya ya. Nah, bilangan bulat, himpunan bilangan bulat akan terpartisi. Contohnya tadi. Jadi dibagi 3, berarti itu kita punya kongruensi modulo 3. Berarti A dan B berelasi kongruensi modulo 3 kalau selisihnya kelipatan 3. Contohnya kalau yang kelompok pertama, yang habis dibagi 3 ya. Nah, 3 dengan 15 ya, itu berrelasi modulo 3. Kenapa? Karena selisih 3 dan 15 itu adalah kelipatan 3. Tapi 3 dengan 5 enggak. Selisihnya berapa? 2, bukan kelipatan 3 ya. Berarti nanti kalau tidak itu cuma tanda dicoret gitu. Di matematik kalau tidak kan gampang ya, dicoret. Berarti tidak kongruen gitu ya. Nah, itu. Jadi misalnya 5 dengan 11. Selisihnya 6. Berarti 5 dan 11 kongruen modulo 3 gitu ya. Nah, tadi dengan menggunakan teorema ini akan terpartisi, contohnya tadi kalau di modulo 3 akan terpartisi menjadi 3 kelas. Jadi nanti kalau pada N, kalau kita kembali ke yang di Rosen, kita anggap teorema di sini, berarti di Rosen definisi, ada sisa, dibagi N, berarti ada berapa macam sisa? N juga, mulai 0, 1, 2, sampai N-1. Berarti di sini kelasnya ada sebanyak N juga, kelas 0, kelas 1, kelas 2, sampai kelas N-1. Nah, itu kalau kita kumpulkan, ya, itulah yang disebut dengan Zn. Betul? Jadi kalau begitu saya tanya balik, Zn itu apa? Nah, Zn itu adalah himpunan kelas-kelas ekivalen yang disebabkan atau dibangkitkan oleh relasi ekivalen modulo N, betul ya? Nah, itu sering ditulisnya adalah Zn. Nah, di sini sudah saya siapkan. Ini sifat. Nah, ini ya. Ini. Sini dulu. Nah, ya. Karena kalau kita punya modulo N, modulo kita bisa ambil pengertiannya nanti yang lebih mudah menalarnya dengan menggunakan sisa. Ya, kalau dibagi N itu ada N macam sisa. 0, 1 sampai N-1. Berarti nanti bilangan bulat kalau dibagi dengan N ada N kelompok. Kelompok dibagi N sisa 0, dibagi N sisa 1, dan seterusnya sampai dibagi N sisa N-1. Nah, itu adalah kelas-kelas. Nah, masing-masing kelas. Jadi kelas itu apa? Himpunan, gitu. Himpunan bilangan bulat kan di sini ya. Jadi kurung siku 0 ini artinya semua bilangan bulat kalau dibagi N sisa 0 atau apa ya. Kurung siku 1 ini adalah himpunan bilangan bulat kalau dibagi N sisa 1 dan seterusnya ya. Nah, ini jadi himpunan. Agar menjadi sistem kita perlu definisikan operasinya. Nah, mendefinisikan operasi kita perlu bantuan teorema ini ya. Nah, ini mirip sifat yang ada di sama dengan. Kalau kita punya tambah dan kali ya. Kalau kita punya dua pasang bilangan yang sama, ditambahkan tetap sama. Dikalikan tetap sama. Nah, ini mirip berbicara kongruen ya. Kalau kita punya dua pasang bilangan yang kongruen, gitu ya. Dua pasang bilangan yang kongruen, A kongruen B, C kongruen D ya. Nih, ini sama kalau dalam sama dengan A sama dengan B ya, C sama dengan D. Ditambahkan tetap kongruen. Kalau sebelumnya ditambahkan tetap sama ya toh. Nah, dikalikan tetap kongruen. Nah, artinya sini kongruensi itu sifatnya kalau terhadap operasi mirip dengan sama dengan kan ya. Nah, itu akhirnya disebut
relasi kongruensi itu preserve terhadap tambah dan kali ya. Jadi nggak mengubah ya. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk mendefinisikan sama tambah dan kali. Jadi kelas A ditambah kelas B ya sama dengan kelas A tambah B. Kelas A kali kelas C, kelas B ya kelas A kali B ya. Nah ini, akhirnya muncul definisi ini ya. Nah gitu ya. Misalnya di modulo 3, kelas 1 ditambah kelas 2 itu sama dengan kelas 3. Kelas 3 itu sama dengan kelas 0 gitu ya. Berarti kalau di modulo 3 kelas 1 ditambah kelas 2 sama dengan kelas 0. Gitu kan ya? Nah, gitu. Tambah-tambahnya gitu ya. Kemarin sampai di situ enggak teori bilangannya? Waktu biar modulo harusnya ya, harusnya. Cuma nanti beberapa buku kadang-kadang mengabaikan tanda kelas gitu ya. Kalau saya konsistenkan ya. Karena Anda kuliah semester 1 menggunakan kurung siku ya untuk kelas ekivalen ya. Coba dicek kembali di bukunya. Bukunya siapa yang dipakai? Hah? Yang kuliah logika dan pembuktian? Siapa? Bukunya siapa? Hah? Siapa? Lali. Kalau bukunya lali pemana isine gitu. Nah, dengan gunakan sifat ini Moras tulisannya Moras ya, betul? Pak Heri yang nggak ikut kuliah aja masih ingat ya bukunya. Nah, nanti bisa dibuat tabel seperti anak di SD itu ya. Nah, misalnya ini di Z3 seperti ini ya. Nanti bisa mencoba buat ya, ini Z4. Nah, gitu kan ya. Operasi tambah, operasi kali. Z5. Saya tadi memberikan contoh sampai Z6 kalau nggak salah ya. Nah, dan Z6. Nanti ini bisa dilihat di yang saya posting di si pecah ya. Nah, ini nanti akan kita pakai sebagai model dalam pembicaraan grup ya. Nah, kalau perlu Anda nanti buat sampai Z100. Loh, kan Anda bisa minta bantuan teknologi membuat tabel. Anda pernah pakai Excel kan? Ada fungsi modulo kan? Nah, coba pakai buat tabel ini pakai Excel. Oh, ya pakai mod itu ada mod ya. Nanti kalau ngitung-ngitung bantuan itu bisa. Anda buat tabel pakai Excel modulo bisa, ya. Nah, masa kalah dengan Pak Heri? Saya kalau buat tabel-tabel modulo pakai itu. Kalau besar ya, kalau sampai Z6 aja ya nggak usah ya. Misalnya Z55 gitu ya. Pakai Excel ya. Oke, ini Pak Heri hanya memprovokasi ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan dibaca kembali. Boleh melalui ringkasan yang Pak Heri bagikan, atau buka kembali bukunya Rosen ya. Nah, nanti pokoknya begitu dipakai, Anda harus ingat. Gitu ya. Nanti kita di kuliah berikutnya banyak pakai tentang sifat-sifat dari bilangan bulat ya, kalau mau buktikan. Oke, sudah nggak ada kuliah lagi? Pak Heri masih ada. Ini kebetulan ngantri ini nanti masuk di sini lagi nih ya. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan hari Jumat ya, Jumat pekan depan kita akan masuk ke topik tentang grup ya, pengenalan apa itu grup dan sifat-sifat dasarnya. Bisa dibaca terlebih dahulu di bukunya kalian ya. Nah, nanti bisa dibuka si pecarnya. Kalau nanti malam belum saya isi ya, nanti paling tidak beberapa hari sebelum kuliah nanti. Oke, tetap semangat ya. Iya, baru 2 kali pertemuan, masa sudah loyo ya. Oke, ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.